Kembali Jadi lagi ke JTFM. apakah di antara kalian ada wota baru? Atau ada Wah, yang pandemi baru juga? fans-fans. Iya, banyak. Sepertinya banyak ini di sini ya. Yang pandemi-pandemi karena gabut, dia akhirnya kembali ngidol maupun mulai mengidol. Mungkin nanti di chat bisa tanya, kenapa kalian bisa seneng sama kayak ginian lah. Bisa ditulis, biar tahu. Mungkin bisa jadi saran yang lain gitu. Ditulisnya nanti ya, pas udah kita kasih sinyalnya. Oke, jadi kita bakal bahas hari ini apa? Gimana sih caranya kalau lu starter pack lah? Seneng sama JKT starter pack-nya lah. Starter pack. Awalan. Ya, persiapannya. Ya, yaudah. Ya, Maka itu kita pack. berdua bakal bahas. Saya Macatino. Dan lu siapa? Mungkin di sini udah ada yang kenal sama gua. Nama gua Gilang. Mungkin Oke. yang sering join voice juga udah pada tahu dengan gua. Namun udah seminggu nih gua kagak ikut voice karena gua baru balik dari asrama. Oke, di sini jadi kita bakal starter pack. Kan starter pack ini tuh kita bakal starter packnya mulai dari lagu. Biasanya lu seneng dari lagu. Itu banyak kan? Ya enggak? Iya, Lu JKT seneng lah. kan ada Terus yang lagu-lagu. kedua, bisa aja kayak temen gue nge-scroll IG. Siapa nih cakep banget. Nah, Iya, mulai lihat telusur. remember. Terus yang lain itu belakangan. Biasanya tuh dua yang utama tuh yang bikin. Wah, kan. Oke, kita mulai dari lagu dulu ya. Mulai dari lagu. Oke, mulai dari lagu ya. Mulai dari siapa nih? Siapa? Sweet. Gunting batu Wah, kertas. Nah, gua kertas lu gunting. Oke. waduh, tahu aja nih. Jadi kita mulai sekarang dari Sugino Season. Apa sih dulu Kenapa tuh, Sugino Season? Kak? Oke. Kenapa Udah Sugino ada yang pernah Season? dengar? Udah ada yang pernah dengar kah Sugino Season? Wah, kayak itu lagu udah mulai views-nya juga banyak itu lagunya. Oke. Jadi Sugino Season merupakan single Undergirl yang view-nya lebih banyak daripada Sosenkyo-nya. Editor tolong dikat ya. Waduh, parah tuh. Editor tolong dikat ya. Editor tolong dikat ya. Ya, boleh jujur, ya emang benar sih itu. Faktanya begitu. Nah, tapi Sugino Season sendiri itu lagunya sih emang ini gara-gara berapa banyak lagi mimpi yang kan kulihat. Nah, jadi sebenarnya Iya, Sugino Season itu temanya semangat. Ya bisa dibilang kapan sih ada lagi single yang apa sih ya? Yang lagu-lagu untuk masuk Undergirl, single Undergirl atau Senbatsu tuh yang semangat lah selain Boku Dake yang non yang semangat gitu loh istilahnya. Maksudnya yang itu. dan enak yang view-nya banyak. Ada sih kayak High Tension kan juga ini. Tapi view-nya dikit. Tolong dikat. Aduh, bukan. Nah, Aduh, kenapa itu bisa dikit? Apa nah, karena konsep videonya? lu enggak videonya bagus kok. Balik ke topik Sugino Season. Iya. Tapi Sugino Season tuh lagunya enak dan kebetulan dia kan rilisnya setelah ini loh, setelah Asian Games yang emang lagi olahraga. Ya terus Sugino Season juga olahraga. Sugino Season, musim yang selanjutnya. Kenapa sih itu lagu? Kenapa dia sangat membangkitkan semangat muda? Karena dia Nah, di lirik-liriknya tuh ada contohnya itu ada berapa banyak lagi mimpi yang akan kulihat. Kami adalah sang generasi penerus, siap menguras keringat agar tidak menyesal. Apa sih artinya? jadi Artinya gini, itu apa? Hmm? lu. Oh ya, artinya apa sih? Masih banyak mimpi yang bisa kita gapai, walaupun itu kita kadang gagal. Tapi percayalah, di suatu awan yang gelap pasti ada satu titik secercah harapan yang bisa kalian dapat. Makanya kita jangan gampang menyerah. Oke, kalau Bang Kopi bagaimana? Kalau Sugino Season itu ya kita bisa lihat lagunya itu udah dijelasin banget loh di MV-nya loh. Kan mereka main golf awalnya nggak bisa, lama-lama bisa. Di MV-nya dijelasin banget kan, malahan. Oh iya, dia kayak belajar gitu loh. Dari yang tidak bisa menjadi yang bisa. Karena di dunia ini tidak ada yang instan, kecuali makanan atau minuman instan. Enggak sih, makanan mie instan aja harus direbus dulu. Iya, nggak ada yang instan di dunia ini. Makan mie instan harus direbus dulu. Nah terus kedua ada
single original pertama Rap, dong. Rhapsody. Kenapa sih? Rhapsody. Oke, Rhapsody ini bisa gue bilang karena dari ada satu website yang artikel yang dia itu gamblang banget. Nanti mungkin dilampirin di ini, di link di bawah atau di Twitter JRS bakal dilampirin referensinya. Jadi di situ dia mengatakan Rhapsody itu dia kita tahu slow banget gak sih? Kita slow banget. Iya, Slow. iya itu sih lagu slow banget, beda beda sama konsep-konsep lagu sebelumnya sih. Untuk Rhapsody sendiri itu kan kita tahu bahwa dia temponya itu bisa dibilang mirip banget gak sih sama lagu Indonesia? Iya, karena itu Rhapsody sendiri itu kata yang gue denger ya, Melody itu pernah bilang kalau Rhapsody itu dia nyesuaiin sama lagu-lagu di Indo. Iya. Dan kedua, dia tuh punya danceability-nya yang bagus. Danceability-nya, jadi masih bisa dijogetin kan orang sini seneng joget tuh. Iya, masih bisa Apalagi sih yang bagian walaupun itu ya. Kasih. andai angan. Itu Nah, itu cocok tuh. sih. Ada yang di remix burung gagak. Aduh, itu pasti setiap Pasti. lagu yang keluar di Indonesia pasti ada remixnya itu loh. Terus jangan lupa Rhapsody itu dia punya Indonesia kan serem banget tuh yang akustik. Nada-nada ya. Iya, Contoh lah, nada-nada. kita ambil yang luar musik lama. Contoh, kita ambil musiknya KCB lah. Kan dia ada gitarnya tuh akustiknya, pasti ada. Iya, Nah, makanya karena Rhapsody ini kayak mau dibilang masuk Indonesia, iya, karena dia faktor-faktor danceability, nilai akustiknya, terus dari temponya, dia juga sesuai. Makanya kadang banyak yang baru sekarang itu kegait sama Rhapsody. ya benar. Rhapsody itu dia single original pertama. Kan biasanya kan JKT48 kan itu mengeluarin lagu-lagunya Handuran Bros. translatean. Kata kasarnya itu translatean ya, translatean dari itu sisternya seperti AKB48, SK48 dan lain-lain. Namun kali ini dia ngeluarin single original pertama yang benar-benar dari JKT48. Makanya liriknya tuh terkesan agak lebih gimana gitu, tidak seperti translatean yang orang-orang sering tubirin. Iya. Lagu kok translatean. Lo. Nah, lanjut lagi. Kan sekarang di teater setlist lagi ada 2 nih yang tampil. Ya. Ada RKJ sama ada Sama Session Girl. SG. Mau bahas yang mana dulu nih? RKJ apa Session Girl? Session Girl dulu kali ya. Oke. Session Girl itu kita ada salah satu lagu yang lumayan simple ceritanya. Itu Ameno Dobutsuen atau Kebun Binatang Saat Hujan. Ceritanya gampang, lu pacaran, terus lagi hujan di kebun binatang, lagi sepi, udah kayak gitu. Ya itu Bisa aja. menurut gua easy listening sih. Dan translatannya juga rapi kok. Kebun binatang saat hujan, memang sengaja aku pilih. Nah, bisa aja goals lu kalau lagi pacaran bawa pacar lu ke Ragunan gitu loh kalau di Jakarta. Ya, Kan enak untuk gitu. Indonesia ya ke Ragunan. Atau atau Taman Safari. Ya, Taman Safari. Kan yang penting kebun binatang hujan. Kayak lanjut. Terus yang kedua ada Naga Hikari. Wah, ini sih lagu bikin gua merinding pertama kali dengar. Apalagi yang bawain itu Gen 1 ya. Oh, Gen 1 yang bawain. Permulaannya si Stella. Jangan lupakan dari Romansa Sang Gadis ada Sisti yang bawain. Makin. Wah, itu emang sih ini Naga Hikari itu. Pertama kali denger itu bikin merinding aja gitu. Nggak tahu kenapa. Beda sama lagu yang lain. Dari sekian banyak lihat di langit malam. Nah, kan jadi sebenarnya Naga Hikari itu lebih ke romance ya lagunya ya. Iya, romance. Dia genrenya romance. Nah, cuman di sini tuh kalau sebenarnya untuk sebenarnya easy listening, nggak apa ya enak. Tapi ini kalimatnya tuh puitis banget bisa dibilang. Iya sih, terlihat banget. Kalau lu baca liriknya satu-satu itu terlihat banget puitisnya itu. Ini bisa dibilang kayak semacam LDR kan.
literally. Iya, bisa dibilang itu LDR. LDR, tapi ntar sadar sendiri lah kenapa ini bisa LDR. Tapi ini emang benar-benar puitis sih isinya kalau dilihat. Nah, Untuk anak-anak yang suka dan Naga Hikari itu juga temponya cocok loh untuk orang Indonesia loh. ya dia tempo slow kan. Mm. Karena Indo tuh sekarang lagi suka-sukanya tempo-tempo slow. Tempo-tempo lagu sad gitu, lagu-lagu sedih. Sad boy kan sekarang lagi eranya ya yang contoh. Nah, apa nggak usah nyebut merek lain ya. Aduh, jangan. Jangan nyebut merek. Terus bayar royalti. Tapi kita tahu maksudnya di sini tuh rata-rata sad boy gitu loh. Lagunya sad boy, sad girl yang butuh ya kalau nggak romansa kehidupan lah temanya. Nah ngomong-ngomong kehidupan ya, ada lagu dari album ini kalau kalian tahu. Album lagi dari coupling songnya High Tension yang dibawain Apa Tim J. tuh Bang Kopi? After Rain tau? Siapa sih yang nggak tahu After Rain? Tuh lagu maknanya dalam banget sih itu. Setelah diri ini dibanding tadi ku bisa tersenyum lagi. Jadi sebenarnya After Rain tuh ya setelah hujan. Simple maknanya. Iya, setelah hujan. Ayo, setelah hujan tuh ada pelan. Iya, hujan tuh diibaratkannya tuh seperti kesedihan kan ya? Bisa dibilang seperti kesedihan. Tapi emang sih dari sebelum kita lanjut dari 5 lagu ke atas lagi itu biasanya tuh yang ya bisa guide lah. Dulu gua tuh ya bisa seneng sama ini tuh gara-gara salah download ceritanya. Salah download kemana tuh? Jadi kan kalau naik pesawat tuh kan lo nggak ada wifi kan, pasti download lagu dulu lah sebelum naik pesawat kan. Oh iya. Nah niatnya download RKJ-nya EKB, yang ke download JKT. Udah, ntar gue dengerin itu enak juga ya, karena pertama kalinya Naga Hikari, udah tuh kenyanyi di kepala gue. Gue kebanyakan denger lagu JKT tuh apa ya? Tahu-taunya tuh tadinya niatnya lagu ini, terus lagu selesai kan gue nonton di YouTube ya, dengerin musiknya di YouTube. Tiba-tiba ke setel yang ini, wah enak juga nih. Gue tonton berkali-kali, akhirnya jadi suka gitu. Kebanyakan orang sih begitu sih kalau mulai suka-suka sama lagu JKT. Kan biasanya dulu orang eksplorasi tidak sengaja. Iya, eksplorasi tidak sengaja. Nah makanya terus jangan lupa ada album terakhir. Waduh, apa tuh albumnya? Udah pasti mayoritas tuh pada bilang pasti Mahagita. Oh iya sih, itu gue nanya ke teman-teman gue yang fans JKT, pasti mereka bilang Mahagita the best lah. Mahagita tuh selain covernya bagus ya, covernya bagus. Jujur. Iya, covernya bagus sih, gue akuin. Apa ya, untuk desain ya, maksudnya nggak terlalu simpel tapi nggak terlalu rame. Iya, dia tuh covernya tuh itu ya menarik lah, bikin mengundang. Kayak Barbie gitu kan konsepnya. Iya, dia kayak boneka gitu kan. Oke, untuk lagu Mahagita sendiri, bentar ya, gue ambil CD-nya dulu, gue bacain di belakangnya. Pertama 365, pesawat 365. Mungkin udah ada yang tahu. Wah, itu lagu kalau dulu sih wajib dibawain sih kalau JKT kemana-mana. Oke, setelah itu ada lagu Di Bawah Langit yang Berwarna Sakura. Itu lagu masih ya lagu untuk set boy, set girl yang pencerahan hidup. Terus ada River, ada River sih, ada Fortune Cookie yang sempat ya. Habis itu ada Refrain. Nah, habis ini Gomene Summer tuh yang jedak-jeduk. Habis itu kita ada First Rabbit. Aduh, jadi inget Nabila kalau First Rabbit mah. Hikoki Gumo, terus Sojo Tachio, terus Sonichi. Abis Sonichi nih OAOE nih, Only Today. Apalagi versi dangdutnya, versi koplo. Nah, habis itu 1, 2, 3 for Yoroshiku. Habis itu ada Iwake Baby,
Seasonal Last Lifetime, maybe. sama terakhir Station. Ameno Dobutsuen. Nah, yang tadi tuh yang kita bahas tadi. Kalau mau beli aja album Mahagitanya. Masih ada yang jual kok, banyak. Beli. Aduh, Murah, masih 80.000. iya sih, masih nggak tertarik sih aku buat Apa beli mau CD. giveaway? Waduh, Gitu. boleh tuh. Aduh. Iya. Lanjut dulu. Kalau giveaway langsung gas. Dulu. Nah, oke, kita lanjut ke yang kedua. Faktor kedua. Biasanya tuh orang scroll IG, ini siapa nih cakep banget. Wah, ya. Pasti orang ya mau gimana ya? Gak bisa bohong juga. Pasti lihatnya dari visual dulu. Iya dong. Jangan. Visual is everything. Oke. Mungkin silahkan Anda menjelaskan yang ini. Oke, mungkin kan JKT48 kan itu apa idol dari apa yang berkonsepkan Jepang kan ya. Jepang berhubungan dengan wibu. Nah, untuk fans-fans wibu nih, mungkin pengen cari member yang se apa ya? Sepemikiran atau apa ya? Se pokoknya sepemikiran lah kayak wah nih cocok nih sama gue nih kayak ini. Kalau misalnya gue ajak video call, wah ini nih apa pembicaraannya nyambung. Nah, yang pertama untuk fans-fans yang suka banget anime atau bisa dibilang kalau sama anak zaman sekarang mah wibu, bisa pilih ke Marsha. Tahu sendiri kan Marsha tuh. Marsha kan itu dia udah dari awal. Aduh, arah-arah sih emang terkenalnya dengan arah-arahnya itu loh. Terus dia juga sering cosplay kan, sering-sering pakai itu kostum anime gitu. Mungkin kalian bisa apa Stark Mars ya, cari bahan obrolan mungkin kalau kalian yang mau VC atau handshake gitu bisa cari bahan-bahan obrolan seperti anime gitu. Kemudian ada itu. Titisan yang suaranya bagus. Oh iya, mungkin kan juga fans-fans JKT kan juga kadang nggak lihat visual ya. Mungkin dia lebih ngelihat ke suara. Kayak gue contohnya, gue itu nggak terlalu lihat visual, gue tuh lebih suka ke suara sama dance. Nah, di JKT ini ada yang suaranya terbilang bagus. Ya emang bagus sih. Dia udah punya pas itu dia pernah punya apa? JKT48 akustik. Dia sebagai vokalisnya kan. Yaitu membernya itu Siska. Siska juga itu kok sering diundang di TV-TV terus pernah main film juga kan Siska ya? Pernah dong. Bareng Didi Kempot kan itu. Oh, pernah konser juga dong bareng. Wah, suatu kebanggaan sih itu. Siska itu suaranya emang itu sih the best lah itu. Dia suaranya kalau pernah nonton yang itu, yang Rumah Uma Akustik tahu kan? Oh iya tahu. Kan range suaranya juga luas kan dia. Range suaranya luas banget. Dari tinggi Rumah sampai Uma. rendah dia bisa. Iya. Aduh, Rumah Uma Akustik jadi ingat seseorang. Hey, gak usah dipancing. Maaf ya guys. Maaf guys. Di blur ya. Udah. Waduh. Blur aja guys. Saya tidak mau disamperin guys. Terus kita punya konten. Konten udah jelas dong di mana. Kalau nggak di Tok, nggak boleh nyebut merek ya. Iya, jangan. Di kamu tuh. Waduh. Konten. YouTube nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tahu kan aplikasi Tok. Udah pasti tahu lah itu aplikasi Tok tuh apa. Gitu. Kalau di aplikasi Tok tuh yang terkenal ya menurut gua kayak ada Grey, Anin, Z, terus ada Day, ada Cika. Terlihat itu dari jumlah like-nya, jumlah views-nya tuh. Terus jumlah followers juga. Grey itu kan banyak kan followers itu. Banyak dong. Terus juga jumlah like-nya banyak tuh 1 M lebih. 1 juta lah. Terus Z, kenapa? Like-nya banyak emang karena bagus.
Iya Iya, dong. bagus. Iya bagus. Bagus kontennya, bukan yang lain ya. Kuning yang gue lagi lihat sih itu si Z sih. Z tuh gue lihat apa viewersnya tuh lagi banyak-banyaknya ya. Semenjak dia buat video apa itu, dia jadi sekarang tuh followersnya naiknya tuh apa lumayan signifikan gitu. Terus like-nya like lagi. Followersnya tuh naik signifikan, terus like-nya juga signifikan. Viewersnya juga rata-rata di atas 100k gitu. Nah iya, untuk ya kalau mungkin si Gilang yang melatih TokTok karena gue sendiri nggak pakai TokTok ya. Gue nggak pernah Gua buka. setiap malam sih liat TikTok nge-savein video member. Nggak ada Wah, yang lain sih. wah. Udah. Oke, lanjut YouTube. Di YouTube ya sudah pasti kalian tahu Gratian TV. Ayo siapa di sini yang fansnya Gratian? Nggak tahu, cuma follow Jessica Veranda. Lo. Waduh, pasti sini banyak lah fans Gratian. Yang Waduh, kontennya berdua terus. iya Mungkin itu Gratian. salah Yang satu TV ya kalau pengen lihat apa? idling. Selain itu satu lagi ada Siska. Iya Siska. Kalau Dia yang juga seneng nyanyi, sering yang cover-cover seneng juga kan di YouTube-nya itu. bisa juga. Tapi kalau pengen lebih lihat luasnya kayak gimana, ada JKT TV. Jangan lupa. Iya tuh JKT TV wajib sih. Dia gimana ya? Kayak seru aja gitu isi konten-kontennya. Ada ngegame juga, ada masak-masak. Jahat-jahatan dong, jahat-jahatan. Gue paling seneng. Wah, jahat-jahatan itu loh. Gitu. Oke. Kemudian Oke. Setelah 2 itu kan udah ada tuh. Kita lagu member. Udah member lagu sudah ada. member. Pasti tahap Ini ada ketiga adalah ke teater. Nah, iya, ke teater kan teater. bayar. Perlu uang, Uang. Berarti kita butuh ya namanya. Duit. duit, Tapi duit, tenang. duit. Sekarang ada opsional. Bagi Anda yang ingin berhemat, Fans part. Iya, fans part bisa atau fans dekat yang pengen berhemat, kita sekarang punya streaming. streaming. Itu harga tiketnya kalau sekarang ya itu jauh beda sih. 30.000 bisa nonton di mana saja. Atau bisa tonton di dalam CGV pas jaringannya putus waktu lagi Shancurahu. Waduh, waduh. Tapi itu bener dong, itu kan kritik. Gak Iya, apa-apa. ya, Mama apa kan setuju. kritik biar membangun, Setuju. Mama setuju. membangun. Memang sempat ada gangguan waktu di Flight Team T atau Academy. Cuman kedepannya udah Iya. bagus. Alhamdulillah. Nah, terus selain streaming, tapi sebenarnya gini, streaming itu kalau kalian mau murah, kalau kalian jadi kalau misalnya pengen nonton semua, mending beli yang bundle. Itu hemat. Tapi kalau pengen nontonnya sebagian, ya beli sebagian aja. Tapi kalau misalnya pengen nonton 3, mending beli bundle dah sekalian. Itu lebih murah. Karena bundle tuh hitungannya ya 3 tiket tambah 10.000 lah. Diskon 1 tiket. Nah ya, bundle itu hitungan diskon 1 tiket. Jadi daripada beli 3, mending beli bundle. Ya, itu tips. Kedua ada merchandise. Tapi biasanya tuh tergantung orang. Ada yang beli kaosnya dulu, ada yang beli iced tea, ada yang beli kaset. Oke. Kaos. Saya no komen ya sama kaos ya. Nggak mau Aduh, mancing. jangan deh, jangan dibahas spesifik kisah dari JKT48 ya. Nah, makanya kalau untuk kaos itu saya sarankan yang sekarang tuh dipajang. Kalau mau awet, saya sarankan dipajang. Jangan dipakai. Dipajang aja, jangan dipakai. Cukup dilihat saja, jangan dipakai. Kalau tidak mau menyesal ya. Jadi terus yang kedua ada two shot. Tuh, shoot. Two shoot. Jadi two shoot tuh ya literally foto bareng. Udah kayak gitu. Kalau buat kenang-kenangan kayak lo pernah ngidol atau apa, bisa two shoot. Nah, tapi biasanya two shoot tuh ada dua. Antara emang lu pengen nyimpen kenang-kenangan atau lu pengen pamer sama teman-teman lu. Gue pernah foto sama dia. Kebanyakan pamer sih. Ya dong. Loh. Untuk apa kita capek-capek ngeluarin duit disimpan kalau bukan untuk naikin status sosial? Lo. Iya.
Status itu penting, guys. Fakta. Nah, yang terakhir ada VC sama handshake. Wah, ini bahas. VC yang handshake. Sebenarnya saya bisa bilang kalau mungkin yang di sini ada yang kedokteran, mungkin tahu sendiri lah, tapi itu nggak akan saya bahas. Jadi VC itu jadi salah satu cara untuk kalian bisa berinteraksi dengan member. Ada VC atau handshake. Oh, yang baru ada private talk ya, BTW. Oke. Iya, ada private talk. Itu dia apa? Jatuhnya dia tuh kayak handshake gak sih? Kan kalau handshake tuh Ngobrol tapi tanpa handshake. iya, ngobrol tanpa handshake. Tapi waktunya lebih lama. Lebih mahal juga. Loh, lebih murah daripada handshake. Iya, Kak. Gue nggak terlalu merhatiin harganya sih. Gue juga nggak tertarik sama gitu-gituan lah. Rate-nya dibanding handshake lebih murah. Kemarin dapat poster lagi, dapat tanda tangan. Wah, lumayan sih. Kapan lagi kan lu dapat tanda tangan dari posisi lu. Oke. Terus kalau lu VC itu biasanya kan tergantung lu, preferan lu. Ada yang senang nyari warawan, ada yang senang gesrek, nyari gesrekan. Ada juga yang iseng aja. Mungkin ada yang iseng nyari topik atau nggak ada teman yang ngobrol aja topik. Oh iya, nggak ada teman untuk ngobrol kan? Dia kayak gue nyari nyoba-nyoba, siapa tahu dapat teman ngobrol yang asik gitu. Iya, atau pengen nyari interaksi sama pasti kayak penasaran sama ngapain aja sih gini. Nah, cuman ada yang perlu diingat, kalau VC atau handshake ada yang namanya ranah privasi, itu yang nggak boleh kalian ganggu. Wah, iya sih, privacy. Ada yang namanya privacy, itu penting banget. Jadi harus tahu mana batasan, mana yang privasi. Tapi itu juga ngajarin kalian mana sih batas privasi orang, mana sih batas privasi yang boleh kalian tanya di situ. Makanya sekalian latihan juga gitu. Oke, lanjut. Wah, lanjut nih. Kemudian apa sih ya akun-akun yang perlu di-follow untuk membantu kalian sebagai fans baru gitu? Oke. Yang pertama, kalau kalian penasaran apa yang di teater, kalian bisa follow Edrico. Oh iya, Twitter. dia suka ngasih live report di teater sih dia. Oh iya dong. Terus yang kedua ada info-info. Pertama ada Fem48 Ina. Oh itu ya, di Facebook sih itu dia emang selalu up to date sih dia. Dia nggak cuman 48 Group Indonesia doang, dia juga semuanya bisa dibilang. Iya, dia jatuhnya Sakamichi juga. Terus juga kayak Ice1 gitu-gitu juga ada. Kalau kalian yang belum tahu Sakamichi itu apa, Sakamichi itu 46 literally. Kalau belum tahu namanya. Rivalnya 48 Group lah. Rival tapi yang buat satu orang sama. Terus lanjut di IG, di Instagram kita punya ada 48 Time sama Alliance. Alliance JKT48. Nah, bedanya itu kalau di Facebook itu, kalau kalian tuh biasanya nyari yang butuh teksnya aja, itu di Facebook kita rekomend. Karena Facebook kan bisa ngetik panjang-panjang kan. Tapi iya, kalau kalian yang pengen malas baca panjang, tapi pengen lihat infografis, itu bisa lihat yang ini. Grafis lebih milih. Kan ada orang yang suka lebih suka ngeliat grafis daripada baca panjang-panjang sih. Itu bisa IG. Atau pengen yang pendek-pendek, ada Twitter. Wah, Twitter ya. Nah, kalau di Twitter itu biasanya kalau kalian yang senang pendek-pendek, gak terlalu banyak bacot. Karena kan di Twitter kita nggak bisa banyak bacot lah, kecuali thread-nya panjang. Itu kita bisa pakai jadwal JKT48. Nah, terus terakhir kalau misalnya Anda fans luar Jakarta, itu ada fanbase regional. Ya, per daerah ya. Lebih jatuhnya tuh regional tuh per daerah. Kenapa harus di-follow? Karena kalau ada sirkus, ada handshake. Kalau kalian butuh subsidi, cari saja tuh fanbase regional. Iya. Itu membantu sih. Menurut gue membantu itu. Disubsidi. Jadi, lo kalau daripada harga asli, lo mending cari dulu fanbase. Ntar lo dapat subsidian buat handshake. Itu handshake biasanya dapat subsidian, dan itu tips banget kalau ada sirkus sih. Ya lanjut, fanbase umum. Fanbase umum. Kita punya DFP, kita punya yang dulu namanya Verified. Dulu tuh namanya JKT48 Verified ya. Sekarang berubah menjadi JKT48 Circle.
di JKT48. Nah, di situ tuh umum, biasanya bahas 40. Bahasnya rame, umum. Di situ ya yang baru juga ada, dan itu biasanya ya biasalah kalau namanya satu forum ada yang baru nggak boleh dirahin, jadi bantu lah. Iya, Forum. benar. Nah, terus yang kedua ada Discord, ada JKT48 Discord. Kalau Oh kalian iya, butuh, Discord juga ada itu. Tuh kalau membernya lumayan banyak loh. Hmm. Bisa dibilang banyak yang di dan Discord itu. lumayan rame grupnya. Bedanya ini, Dia juga. kalau grup FB itu kalian tuh bikinnya thread, sistemnya thread, dan reply jawabnya terkontrol. Itu kalau kalian pengen yang kayak gitulah, yang sistematis, itu di Facebook bisa. Tapi kalau kalian pengen yang kayak sekedar cat-catan, bacot-bacotan, itu bisa di JKT48 Di Discord. Dan jangan lupa, suka ada giveaway loh di Discordnya itu. Oh iya. Iya. Karena suka giveaway itu. Iya, suka giveaway. Gratis itu asik loh. Yang kalian tuh bisa join tuh Discordnya. Biasanya barang-barangnya mahal-mahal ya. Di atas 100. Iya, para sultannya itu loh. Atau yang terakhir ada fanbase member. Tapi biasanya fanbase member tuh biasanya kalau kalian udah ini dah. Tapi saya rekomen kalau misalnya baru ya, jangan fanbase dulu lah. Kalau masih baru, paling ikut yang grupnya aja, follow Twitternya. Lebih yang ke apa sih yang lebih umum dulu, jangan ke fanbase member dulu. Kalau kalian, saya kan ada yang startnya dari lagu. Kalau yang startnya dari lagu biasanya teater, biasanya lebih sering. Lebih nikmatin teater, kan ada yang lebih nikmat. Contoh kayak saya lebih nikmatin teater daripada VC atau handshake. Makanya kadang ya ada yang itu dulu. Nah, tapi kalau kalian masih baru, mungkin fanbase tuh bisa nanti aja, nunggu kalian bener-bener ngerti lah. Atau misalnya penasaran banget, baru bisa. Baru boleh lah dicoba untuk join. Kenalin dulu apa idol grupnya, baru kenalin member-membernya. Yang terakhir, kalau kalian pengen nyari hiburan, atau misalnya bosan lah gitu, terus butuh hiburan, atau butuh informasi yang tersirat oleh sebuah meme. Mungkin di sini ada yang tukang, ada yang itu seed posting. Pertama ada JKT posting. JKT posting. Itu di konten-kontennya menghibur sih dia. Ya, menghibur. Jokes-jokesnya tuh beda. Oh ya, syarat kalau kalian mau buka hiburan itu, syarat kalian adalah pantatnya nggak boleh tipis. Jangan baper. Sumbunya nggak boleh pendek, Pak. Sumbunya harus panjang. Namanya juga ya hiburan. Kalau nggak suka ya udah, nggak usah ketawa, ya udah. Mungkin bagi orang lain hiburan, tapi bagi lu enggak. Nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa tubir. Orang-orang kan beda. Setiap orang tuh beda apa hiburannya, jokesnya. Oke, lanjut. Ada JKT48 sebaik sedunia di Twitter. Wah, ini terbaik ini. Terbaru, adminnya kenapa ngepost Viking di Twitter? Hey. Wah, ini adminnya ganteng-ganteng ini. Terus yang terakhir ada Viva di Instagram. Viva JKT48. Nah, itu mungkin kalau lu yang nggak punya Facebook, mungkin lu lebih suka main Instagram, lu bisa buka Viva JKT48. Oh iya. Dan bagi kalian yang baru-baru, ada beberapa tips dari kita. Satu, kalau yang pertama tuh cari teman dulu dari Discord. Itu penting. Teman di Discord atau Facebook dulu. Terus yang kedua, kalau mau beropini, itu hati-hati banget dalam penggunaan kata. Itu wajib banget. Karena itu harus kalian perhatiin. Singgung itu loh. Karena bukan banyak, ada yang sumbu pendek. Ada lah. Nah, itu kalau misal kalian masih gampang baper, penting argumennya bawa dulu ke grup kecil. Jangan dibahas. Jangan ke grup gede dulu. Atau Twitter. Lebih baik kecil dulu. Itu sebuah tips masih baru. Kenapa? Terus yang kedua, kalau misalnya habis perform dan kalian habis teater nih, terus misal habis perform, kalian pengen ngasih komentar, itu jangan di depan teaternya. Jangan sih. Karena bisa aja ada yang kesinggung, atau istilahnya nggak suka lah di kritik idolnya. Ada yang kayak gitu kan. Daripada bikin masalah, ya mending
tempat lain gitu melipir. Jangan kayak ada teman saya, dia itu ngeros tapi ngomongnya di depan teater, orang itu lagi ramai banget. Wah, memancing puris. Memancing banget orangnya. Puris. Sengaja dia lewat teater. Ada. Karena di depan teater tuh banyak puris yang tidak terduga. Nggak mentang-mentang dia punya kemampuan berargumen yang sangat baik, jangan ngegas masalahnya. Masalahnya kadang otak nggak bisa ngelawan fisik. Terkadang. Mungkin ada tips, mau nambahin tips. Gue boleh nambahin tips? Boleh. Ya, tips dari itu kenalin dulu apa konsep dari idol group ini. Kan kalau JKT48 itu apa fans yang datang ke apa ke idolnya. Jadi kita ya kalau mau lebih mengenal JKT48, kalau misalnya lu fans deket itu ya pasti datang ke teater, terus lu belajar di situ. Oh gini. Tapi kalau lu fans first, mungkin lu bisa nonton live streaming. Terus lu sering baca-baca artikel yang terus ada orang-orang ngasih opini, lu pelajarin aja. Jadi bahan pembelajaran. Atau ingin jadi yang terdidik, kalian bisa baca skripsi penelitian tentang JKT. Wah, jadi yang ya itu. Ya dong. Iya sih. Banyak penelitian. kok yang banyak. Karena gini, mungkin ini tips aja ya bagi kalian yang baru. Ini kan bisnis, kan bisa bilang ini satu bisnis. Itu saran gue kalau misalnya nggak ada duit, jangan dipaksain. Itu tips banget. Iya sih. Kalau misalkan sudah hecek, pengen lagi nggak ada uang, itu jangan dipaksa. Itu tips aturan wajib. Ya itu apa ya? Kalau lu udah sekali itu pasti bakal ketagihan. Dan memang kadang hal-hal yang tidak rasional itu bisa mengalahkan yang bukan gimana ya. Jadi kadang kalau lu ingat prioritas lu apa, keuangan prioritas lu untuk apa, ingat dulu. Selama prioritas lu terpenuhi, silakan. Ini kan jatuhnya hobi kan. Kesenangan sih, lebih ke kesenangan. Tersier lah, kebutuhan tersier. Kan primer makanan, pangan sama papan, sekunder ada sekunder tuh ada kayak kendaraan semacam. Ini tersier jatuhnya. Jadi ya bisa diprioritaskan dulu. Itu jangan sampai ya nggak makan buat ini, nggak makan buat ketemuan. Iya, hidup lu tuh bukan cuman buat JKT doang. Itu syarat, itu wajib banget. Kecuali lu emang udah sultan, duitnya banyak ya silahkan. Kan balik lagi, yang penting selama kebutuhan primer sama sekunder lu udah terpenuhi, yang silahkan. Buat nyari kesenangan apa salahnya sih? Tapi balik lagi, lu harus lihat. Kan kita sudah punya streaming. Iya. Atau kalau Anda yang cari-cari follow aja fanbase, biasanya suka ngadain giveaway itu. Kalau kalian fanbase. Itu para giveaway hunter bisa. Kan ada, kalau kalian tidak bisa mengeluarkan uang, kalian bisa mengeluarkan waktu. Waktunya kalian tukar buat nyari giveaway. Kadang kalau lu nggak mau giveaway, bisa nyari subsidi fanbase. Ada. Iya tuh. Jadi kadang tipsnya tuh sabar dulu aja, jangan langsung beli. Dalam beberapa hari tuh bisa ada ngasih fanbase yang ngasih subsidi. Nah, lu bisa pakai tuh subsidi. Kan lumayan. Enak kayak fanbase tuh itu ya, dapat subsidi. Ya mungkin untuk pemula intinya itu sih, lagu-lagu yang kita sebut. Pertama dari lagu, kalau nggak dari member. Terus kedua lagu, member. Iya, kedua duit. Terus harus punya duit ya, harus ready duit. Oke. Yes. Terus yang ketiga itu ada yang perlu di follow untuk info-info lebih jelasnya. Nah, biar lo lebih mengenal aja, lebih mengenal. Nah, JKT itu sendiri. Sarannya itu emang harus ikut fanbase minimal fanbase umum dah, kalau nggak grup FB Discord. Kenapa? Karena orang cepat bosan kalau nggak ada komunitasnya. Iya, bener sih. Kalau sendiri doang tuh rasanya kenapa kurang gitu. Yang suka bertahun-tahun, ya karena mereka ikut komunitas. Nggak akan. Gimana ya? Contoh gue
dulu senang sama kayak pesawat-pesawatan. Cuman karena nggak dapet komunitasnya, gue jadi nggak senang lagi sekarang. Tapi ada yang gue senang sama perbintangan karena ada komunitasnya. Jadi bertahan lama sampai sekarang. Intinya komunitas. Lo kalau pengen sukanya lah komunitas atau fandomnya minimal. Jadi lebih seru juga sih nge-idol kalau ada temennya. Gue dulu tuh awal-awal ngidol tuh gue cuma sendiri, gue tahu JKT itu gue belajar dari awal-awal kayak ada yang kurang gitu, terus gue mulai nyari teman FB, ketemu Discord, udah makin. Jadi seru gitu. Oke, mungkin ya sudah waktunya sudah habis ya. Itu aja kesimpulan dari kita. Nah, kalau ada salah dari kita, bagi editor tolong di blur biar kita nggak ada salah. Terima kasih.